Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Kali ini kita recordnya agak beda guys, karena di video ini kita recordnya itu malam-malam. Jadi kali ini masih bersama MT25 ya. Dan ini adalah MT25 generasi pertama. So di video kali ini guys, gue pengen ngebahas sesuatu hal yang mungkin jadi referensi juga buat kalian yang lagi nyari MT25 V2 atau MT25 V1 yang bekas gitu. Karena MT25 ini udah ada dua versi ya, dan ada hal yang menarik juga sih menurut gue yang bisa kita bahas gitu terkait CMT ini ya. Jadi gimana jadinya kalau misalnya si MT25 ini mau trade in ke MT25 yang Gen 2 guys, atau yang generasi kedua ya. Di sini pembahasannya apakah worth it mengganti atau mengupgrade dari MT25 generasi pertama ke MT25 generasi kedua. Mengingat harganya juga sekarang sih barunya MT25 generasi kedua itu ada di harga yang lumayan menarik, di angka 57 juta rupiah. Dan itu tuh OTR Jakarta ya, jadi itu official websitenya guys harganya. Buat harga sih di setiap daerah juga bisa berbeda-beda, jadi tergantung daerahnya juga dan tergantung UMR-nya gitu, jadi harganya relatif ya. Buat kita patokannya sekarang OTR-nya Jakarta aja. Dan jadi di harga 57 juta itu apakah worth it mengganti dari V1 ke V2? Jawabannya tergantung guys. Mengingat di MT25 ini ada beberapa perbedaan ya antara generasi pertama dan generasi kedua gitu. Perbedaan yang pertama itu ada pada wajahnya guys. Untuk CMT25 generasi kedua itu wajahnya sudah lebih fresh lagi. Terus juga untuk kaki-kaki depan ada perubahan juga. Di bagian suspensinya dia menggunakan upside down untuk yang terbaru. Dan untuk speedometer tentu aja itu tuh juga ada berubah di generasi yang kedua. Kalau generasi pertama kan kayak gini ya, bentukannya itu kayak digital dan juga analog masih disatukan gitu guys. Jadi masih belum full digital. Nah sementara di yang kedua itu sudah menggunakan full digital, cuman belum native. Jadi masih digital biasa lah. Terus juga untuk dari segi tangki juga mengalami perbedaan ya antara generasi pertama dan juga generasi kedua, dimana MT25 generasi kedua itu tangkinya walaupun sama kapasitasnya di 14 liter, tapi untuk kondomnya itu dia lebih besar. Jadi untuk cover tangkinya itu bener-bener dibikin luas banget, lebar banget dari si MT25 kedua itu ya, generasi kedua. Nah sisanya sih so far motornya itu sama-sama aja ya, nggak terlalu jauh berbeda gitu. Paling yang berbeda di bagian belakang itu cuman di MT25 generasi kedua itu nggak ada behelnya atau nggak ada besi buat nyimpen barang ya, buat ngikat barang itu biasanya. Dari segi mesin dan juga dari segi rangka, terus juga dari segi pengereman, kaki-kaki belakang, MT25 itu sisanya sama-sama aja, nggak ada yang berbeda gitu. Terus juga buat elektronikalnya juga sama guys, dari generasi pertama dan juga generasi kedua. Tempat kiproknya masih di situ dan juga settingan ECU-nya juga masih sama-sama aja. Paling ya dari segi tampangnya memang sudah agak berubah ya dengan generasi pertama itu, bedanya yang paling ketara ya cuman di situ doang gitu. Nah pertanyaannya apakah worth it mengganti dari MT25 generasi pertama ke generasi kedua? Jawabannya itu ada tergantung kalian guys. Kalau misalnya kalian nyari motor yang lebih fresh gitu ya dalam dari segi tampilan, terus juga fitur untuk speedometernya gitu, lebih kelihatan futuristik. Terus juga emang sih gua nggak memungkiri ya kalau misalnya MT series itu sekarang lebih bold ya tampilannya, lebih berani lagi dengan tampilan yang seperti alien gitu wajahnya. Desain itu sih memang selera, cuman berpengaruh juga gitu ke motornya kan, karena ya kita lihat motor juga pastinya dari segi modelannya. Nah kalau misalnya kalian nyari yang lebih fresh dari Yamaha MT25 itu kalian bisa ambil si MT25 generasi kedua. Terus juga kalau misalnya kalian gimana ya, ini bisa dibilang nyaman gak nyaman gitu pakai motor, karena di MT25 generasi pertama pun walaupun ini pakai
suspensi teleskopik ya, bukan upside down. Rasanya tuh ini masih enak-enak aja gitu suspensi teleskopiknya, karena diameter dari suspensinya sendiri itu lumayan besar ya, di 30 kalau nggak salah 30 milian. Dan untuk travelnya terus juga ribbonnya ini tuh beneran enak banget gitu untuk generasi pertama aja. Nah untuk generasi kedua itu sudah menggunakan upside down, tentu aja dari segi ribbon dan juga feedbacknya itu tuh lebih enak lagi gitu dibandingkan anjir gua puter balik di sini malah lampu hijau, dibandingkan dengan yang generasi yang ini gitu ya, yang kedua itu. Jadinya memang sih untuk kenyamanan udah pastilah USD itu lebih bagus daripada teleskopik. Cuman kalau misalnya kita hitung-hitungannya nyari fungsi, generasi pertama aja itu tuh udah lebih dari cukup menurut gua. Apalagi kalau misalnya pemakaiannya itu harian aja. Terus untuk dari segi speedometer itu tuh balik lagi ke kalian guys. Apakah kalian butuh speedometer yang full digital dengan berbagai macam instrumental infonya gitu ya yang ada di dalam speedometer? Walaupun secara fungsi semua yang ada di speedometer MT25 generasi kedua itu tuh sama-sama aja masih ada di speedometer MT25 generasi pertama ini. Jadi untuk infonya itu tuh sama semua gitu. Terus juga untuk bagian belakang itu tuh kembali ke kalian lagi, apakah kalian butuh behel buat nyimpen barang, buat nali-nali sesuatu gitu ya, buat ada yang bisa dipegang gitu, bukan dipegang, sorry, disimpan ya di bagian belakang. Nah itu tuh apakah kalian butuh atau enggak, karena ya ada sebagian orang yang butuh dan ada sebagian orang juga yang enggak gitu. Sisanya itu tuh dari segi fungsi motor sama-sama aja guys, dari mesin, dari rangka, bahkan R25 yang sekarang atau R3 ya, yang di Eropa kita sebutnya itu R3, menggunakan spesifikasi mesin yang sama dengan R25 atau R3 pada generasi pertama. Jadi ya untuk segi upgrade dari performa, si MT25 ataupun R25 itu sama-sama aja sebenarnya. Terus juga untuk dari segi rangka itu sama-sama masih menggunakan rangka tralis. Jadinya untuk dari segi performa dan platform itu tuh sama-sama aja guys, nggak ada perbedaan gitu. Paling ya seperti yang tadi gua bilang tadi ya, dari segi tampilan terus juga dari segi kenyamanan itu tuh akan ada sedikit perbedaan gitu. Cuman untuk dari segi fungsi itu tuh sama-sama aja gitu loh, nggak ada jauh bedanya lah dari generasi pertama ke generasi kedua. Jadi ya kalau misalnya buat kalian performa itu lebih penting, pakai generasi pertama aja sampai nanti rusak juga masih lebih bagus sih menurut gua daripada ganti ke generasi kedua gitu. Karena ya harganya juga memang lumayan ya, kalau misalnya kita jual si MT25 generasi pertama ini pasti ngedrop jauh gitu. Jatuhnya sih gimana ya, itu 50-50 lagi sih, gimana kalian ya. Kalau misalnya punya uang segitu, terus mau dipakein ke yang mana itu sih terserah kalian. Tapi ya dari segi gua sendiri, gua mending ambil V1 kalau nyari performa. Cuma kalau misalnya kalian nyari kenyamanan terus juga nyari refreshment dari tampilan, ya generasi kedua juga lebih worth it menurut gua. Karena ya harganya nggak nyampe 60 juta guys, harganya cuma 57 gitu OTR Jakarta. Jadinya cukup menggoda juga. Cuma dari segi fungsi performa itu tuh masih sama-sama aja gitu. Ya gimana ya, bisa dibilang Yamaha itu pinter banget lah masalah facelift, masalah ganti-ganti wajah gitu ya. Cuma kalau misalnya dari segi performa mesin dan platform dari si Yamaha itu agak kurang guys, karena ini tuh masih pakai rangka dari tralis gitu, masih diamond rangkanya, belum delta box. Kecuali ya kalau misalnya di harga 57 juta rangkanya udah ganti delta box, terus juga tenaganya naik tuh worth it banget sih pasti. Motor-motor kayak CBR sama Ninja itu pasti udah kalah lah, karena ya istilahnya motor dari Yamaha udah lumayan komplit gitu ya, package-nya udah dikasih delta box, tenaganya dinaikin, terus juga dari segi tampilan ada refreshment yang banyak gitu. Jadinya ya itu tuh bakalan lebih worth it. Cuman again gua kembali tekankan, itu tuh ya terserah kalian lagi gitu kan, karena ya kalian yang punya uang dan kalian itu yang belinya gitu. Di sini gue cuma ngasih info aja.
Nah menurut gua sih gitu ya. Kalau misalnya kalian punya budget 60 juta terus juga bingung apakah lebih hemat melihara V1 atau misalnya beli V2 sekaligus gitu. Kalau menurut gua again punya budget 30, beli yang V1 itu udah dapat yang bagus banget ya, udah pasti dapat yang low odo karena barunya juga udah nggak ada. Cuman kalau misalnya kalian nambah ke 60 juta, hampir 60 juta, kalian dapat V2 dengan segala kelebihannya. Gitu guys. Ada Ducati cuy. Oke, mungkin segitu dulu sih dari gua ya pembahasan apakah lebih worth it beli V1 bekas atau V2 yang baru. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.